Oke, selamat malam ya semua. Oke, kali ini saya akan coba membahas atau pengenalan mengenai web GUI dari Switch 3i ya. Switch 3i untuk seri NBS 3100. Oke, kalau yang belum tahu apa itu Switch NBS 3100, kita bisa buka ya di webnya Ruiji, pilih 3i, lalu kita cari di Switch-nya di sini ya. Nah, ini yang saya maksud. L2 gigabit Cloud Managed Switch NBS 3100 series. Yang saya pakai sekarang adalah NBS 3100 24GT 4 SFP-P ya. SFP-P artinya 24 port gigabit dengan 4 SFP dan support PoE. Oke, ini spesifikasinya ya. Seperti ini. Oke, kita mulai saja ya. Untuk masuk ke GUI-nya, kita harus akses IP default-nya ke 10.44.77.200. Ini IP default-nya. Jadi kalau perangkatnya sudah kita reset atau dalam keadaan baru kita buka dari box-nya, IP-nya akan 10.44.77.200. Kalau misalkan kita akan akses langsung ke GUI-nya. Tapi kalau misalkan kita punya DHCP server, disarankan pakai DHCP server saja, lebih mudah. Oke. Setelah kita akses alamat IP-nya, ini akan muncul seperti ini ya tampilannya ya. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi si Switch 3 ini mode bawaannya atau defaultnya itu adalah mode SON atau mode yang bisa dikontrol atau mendiscover perangkat RI yang lain. Nah, hasilnya di sini kalau kita lihat ada perangkat RI lain RAP1200P itu terdeteksi di jaringan. Jadi ada pilihannya mau dimasukin ke satu network nggak dengan NBS ini. Kalau enggak, kita nggak usah add. Cukup biarkan saja gitu. Kita setup dulu ya. Kita coba setup dulu. Jadi ini tampilan awalnya. Ini nanti kalau misalkan ada perangkat RI di jaringan, itu akan terdeteksi. Otomatis ada gateway, ada access point, atau ada switch. Seperti ini ya. Nanti akan muncul di sini semua. Kalau sudah ada di konfigurasi sebelumnya, nanti akan muncul seperti ini. Ini nama networknya dan ini nama perangkatnya. Kalau misalkan sudah terdeteksi di network yang lain atau terdaftar di network yang lain gitu. Kita mulai start setup. Di sini kita harus memberikan nama network. Ini bebas ya, misalkan demo NBS 3100 gitu ya. Passwordnya untuk loginnya RI134 misalkan. IP-nya kita buat standar dulu aja ya. 119.100.254. Oke, 124 misalkan ya. Nah, ini gini dulu aja ya. Karena ini akan kita coba tes GUI-nya lokal ya. Lalu di sini Indonesia dan juga time zone-nya Jakarta ya. Agar waktunya synchronize. Oke, create network and connect. Nah, di sini jangan lupa settingan IP kita harus kita rubah. Sesuaikan dengan alamat IP barunya. Oke ya, seperti ini ya, 100.3. Jadi IP saya ada 2 sih sebenarnya. Oke, ini IP default-nya. Untuk akses IP default-nya switch, dan ini akses IP yang terbarunya ya, yang udah saya buat statik. Ini. Oke, nanti muncul seperti ini, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi ini GUI tampilan awalnya. Di sini ada menunya ya, ada preview, switch, daftar switch di jaringan ada berapa. Ini karena ada satu saja, standalone, jadi kita baru ada satu aja gitu, belum terhubung ke jaringan lain. Di network ini ada time, ada password, ini untuk NTP-nya, ini password-nya. Lalu ini schedule reboot, kalau misalkan memang kita mau restart perangkatnya ya, berkala. Ini untuk reset dan restore. Ini reboot untuk nge-booting ulang ya, reset konfigurasi. Oke. Nah, lalu untuk switch, untuk konfigurasinya kita harus masuk ke menu switch.
Baru kita manage untuk konfigurasinya. Di sini nanti daftarnya banyak ya, kalau misalkan switch-nya banyak di sini gitu. Ini IP-nya, MAC address, statusnya terhubung ke jaringan atau tidak, modelnya, firmware-nya, dan serial number. Kalau kita mau setting-setting, klik manage di sini. Oh ya, saya lupa. Di sini sebenarnya ada 2 mode ya. Jadi switch NBS series ini dia mendukung 2 mode. Mode controller ya, itu mode default-nya, dan juga mode standalone. Jadi kalau standalone itu seperti switch pada umumnya. Jadi tidak bisa dikontrol oleh controller. Nah, kalau kita klik di sini, kalau kita disable, itu akan menjadi mode standalone. Tapi kalau enable, ini default-nya. Jadi dia bisa discover perangkat RII yang lain ya. Ini hostname-nya misalkan kita rubah ya. Switch LAN misalkan. Ini berubah switch LAN, ini alamat IP-nya. Oke, nah ini GUI untuk perangkat portnya. Ini kalau misalkan hijau berarti nyala, kalau abu-abu berarti nggak connect ya. Lalu di sini tabelnya. Jadi tabelnya ya, kalau nyala dia hijau seperti ini ya. Ada counter di sini. Lalu selanjutnya di sini menu VLAN. Ini biasa ya VLAN, port base VLAN. Jadi kalau kita mau bikin VLAN baru, misalkan satu persatu VLAN 10. Ini kalau kita mau tambah banyak, misalkan 100 sampai 110 misalkan, kita bisa langsung seperti ini ya. Lalu ini modenya, misalkan modenya mau ganti mode terang, native VLAN, dan permit ID-nya ya, seperti ini. Atau mode akses seperti biasa. Next, di sini ada monitor. Ini port flow. Ini untuk kelihatannya ya, trafficnya ya. Lalu ada endpoint. Kalau endpoint ini lebih ke MAC address ya, layer 2. Di sini kelihatan MAC address-nya, plan ID, dan port sekian. Lalu ini static MAC address. Kalau kita mau buat MAC address-nya static di port tertentu. Ini biasanya untuk security sih, biasanya untuk server. Biar MAC address-nya itu nggak diubah-ubah ya, pindah portnya gitu. Jadi lebih bikin secure. Dynamic MAC address. Kalau ini biasa standar, MAC address-nya dia deteksi secara otomatis kalau misalkan ada terhubung jaringan ya di perangkatnya gitu. MAC filter ini untuk memfilter MAC address. Untuk filtering MAC address hanya bisa hanya bisa terdapat di pilihan tertentu. Ini aging time-nya. Lalu ini ARP list, ini daftar MAC address dan IP address yang satu network. Lalu di sini ada menu port. Di sini port settingan portnya ya. Ada interface, status. Kalau kita coba edit, ini muncul speed-nya ya, data rate-nya, duplex-nya, dan flow control-nya. Status enable disable. Lalu physical setting, MTU. Nah ini di sini maksimum transfer unit-nya di sini kita bisa buat jumbo frame ya. Misalkan maksimal 9216. Jadi jumbo frame 9000 ini udah support. Ini. Baru di sini kita edit satu persatu, disable enable ya. Kalau ini. Lalu kita masuk ke security. Di sini ada DHCP snooping. Disable enable. Kalau disable kita harus pilih DHCP. Mungkin nanti di video selanjutnya akan saya bahas satu persatu ya detailnya. Lalu di sini ada storm control untuk membatasi broadcast, ACL untuk security. Lalu port protection, ini biasanya untuk membuat isolasi ya, mengisolate klien dalam satu switch. Lalu advance, di sini ada STP, LDP. Oke, ini LDP untuk discover perangkat lain di jaringan ya. RLDP biasanya di sini untuk anti looping. Local DNS, ini DNS server biasa lah, kita klien. Diagnostik, ada network tools, ping, traceroute, DNS lookup, seperti ini ya. Lalu terakhir sistem. Nah, ini tampilan kalau misalkan kita di mode SON atau mode ad hoc ya. Seperti ini. Oke.
Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi kita nggak bisa langsung setting di GUI-nya ya, di GUI sendiri. Tapi kita harus masuk ke manage dulu, baru kita setting di sini. Oke, mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Jadi untuk default-nya itu adalah mode SON atau mode ad hoc. Jadi kita harus mengubah modenya dulu. Kalau misalkan kita mau langsung atau kita mau setting switch ini tanpa harus masuk ke menu seperti ini ya. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan bahas mengenai mode standalone di switch ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.